Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indar Kusmanto di video tutorial seputar IT. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat sebuah jaringan WAN. Jadi kali ini kita akan mencoba membuat jaringan WAN sekolah SMK Komputer TW Kerama. Jaringan ini didesain atau dibuat nantinya menggunakan Cisco Packet Tracer, ya. Dan bagi teman-teman yang mau tahu caranya, tentunya silahkan lihat video ini, tonton video ini sampai selesai. Oke, kali ini kita akan mengkonfigurasi apa-apa saja yang dibutuhkan di aplikasi Cisco Packet Tracer ini. Jadi sebelum kita masuk di sini, terlebih dahulu kita buka aplikasi seperti ini. Jadi nama aplikasinya itu Cisco Packet Tracer. Jadi aplikasi ini kita gunakan untuk mendesain, membuat jaringan. Nah, setelah tampil seperti ini, nanti ya seperti ini, dia akan coba kita hapus ini, kemudian kita buat ulang. Sekarang kita akan hapus dulu agar teman-teman tahu apa-apa saja yang dibutuhkan untuk membuat desain sebuah jaringan WAN sekolah. Nah, ini sudah terhapus semua. Pertama kita akan membuat perangkatnya terlebih dahulu. Ya, kita siapkan perangkatnya yang dibutuhkan. Yang pertama tadi ada PC. Jadi untuk mengambil PC itu ada di sebelah sini. Jadi perangkat-perangkat yang kita butuhkan itu ada di sebelah kiri bawah, ya. Jadi pertama yang kita butuhkan adalah PC. Untuk membuat PC atau mengambil PC itu ada di bagian sini, end device, ya. Kemudian kita ambil yang PC-nya, kita seperti ini, kita klik, ya, kita ambil satu. Tadi ada 3 PC, maka kita akan coba membuat 3 PC seperti ini. Lalu kemudian ada 3 laptop juga tadi, seperti ini. Kemudian selain laptop tadi juga ada smart device atau handphone. Kita buatkan juga handphone di sini. Jadi handphone, laptop dan PC ini nantinya akan mengakses layanan yang diberikan oleh sekolah komputer TW Kerama. Nah, selesai kita membuat device-nya, device untuk kliennya. Ya, selanjutnya device yang kita butuhkan adalah satu akses point di sebelah sini, ya. Kita buat nanti satu akses point. Nah, jadi ada di sebelah sini. Untuk mengambil akses point atau membuat akses pointnya ada di sebelah sini. Kemudian di bagian bawah sini kita akan pilih yang pertama switch dulu, ya. Kita ambil switch. Oke. Ambil switch. Nah, jangan yang ini. Jadi kita ambil switch yang ini saja. Oke. Yang ada 24 port, ya. Kemudian selain switch kita butuh juga access point, ya. Access point itu untuk menghubungkan device menggunakan wireless, ya.
Kalau switch ini kita menghubungkan nanti device menggunakan kabel ya. Kita cari di bagian wireless ya, masih di bagian network device, kemudian kita pilih yang wireless device. Nah, wireless device ini kita ambil yang ini saja. Ya, ini saja. Ya. Jadi ini akses pointnya. Kemudian setelah itu kita buat routernya. Jadi router ini fungsinya nanti untuk menghubungkan antara IP yang berbeda kelas ya. Jadi kita ambil router yang ini saja. Oke, kita taruh di sini. Kemudian router selanjutnya kita ambil lagi modem ya. Jadi modem itu ada di bagian sini, one emulation ya. Kalau router tadi ada di bagian router, kemudian kalau switch tadi ada di bagian sini ya, kemudian access point kita ambil di sebelah sini. Kita taruh di sini ya, kita taruh di situ modemnya. Kemudian selain modem kita butuh cloud ya, cloud atau internet ya. Kalau di dunia nyata ya kita ibaratkan sebagai internet. Nah, modem ini ya yang menghubungkan nanti antara internet dengan router sekolah. Selanjutnya kita butuh lagi satu router ya. Jadi kalau tadi di sini router yang digunakan SMK, yang sebelah sini ini adalah routernya ISP ya, routernya ISP atau routernya penyedia layanan internet, atau gampangnya misalnya Telkom gitu contoh. Kemudian selain itu kita butuh lagi switch ya. Switch ini kita fungsikan nanti untuk menghubungkan ini ya. Kemudian selanjutnya kita masuk di end device ya, bagian in device, kemudian kita ambil server. Server ini nanti yang menyediakan layanan SMK ya. Kita ibaratkan ini adalah servernya sekolah SMK Komputer Tiwi Krama. Kemudian selanjutnya kita akan hubungkan semua device ini menggunakan kabel ya. Jadi di sini connection ya, connection. Kemudian kita menggunakan kabel strike ya. Ini kabel strike, ada tulisannya di sebelah sini ya. Nanti kalau ini disorot dari laptop dari komputer atau PC ke sini ya. Kemudian selanjutnya ini juga oke. Ini juga oke. Nah, kemudian kita hubungkan juga laptop ini, kita hubungkan menggunakan wireless saja ya, menggunakan wireless ya. Caranya kita klik laptopnya, kemudian kita di bagian physical ya, kita scroll ini ke bawah, kemudian kita matikan dulu laptopnya seperti ini. Nah, ini di sini ada tandanya. Nah, setelah ini mati, ini kita ganti LAN-nya menjadi wireless seperti ini ya. Jadi ini kita tarik drag saja seperti itu, kemudian kita hidupkan kembali. Nah, begitupun untuk laptop selanjutnya. Oke, kita
ganti dulu LAN-nya menjadi wireless. Oke. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan antara switch ini ke access point ya, menggunakan kabel strike lagi seperti ini. Kemudian antara switch ke router ya. Nah, jadi di bagian router ini ingat ya. Jadi karena router ini mempunyai dua LAN card ya, maka kita harus tandai. Yang pertama kita gunakan Gigabit Ethernet 0/0 ya. Kemudian dari router ini kita hubungkan kembali ya, yang tadi 0/0 sekarang Ethernet 0/1. Nah, ini ke bagian modem ya. Jadi di modem ini kita pilih yang port 1 ya, ke port 1. Selanjutnya setelah itu kita hubungkan antara modem ini ya, antara modem ini ke cloud atau internet. Caranya menggunakan kabel koaksial ya, menggunakan kabel koaksial. Kita klik port seperti ini, kemudian cloud, kita pilih koaksial. Selanjutnya dari internet ini cloud kita hubungkan menggunakan kabel strike lagi ya. Kemudian ini masuk ke 0/0 ya, masuk ke 0/0. Kemudian dari 0/0 itu kita hubungkan lagi ini ke ya bagian switch ya, bagian switch ya. Selanjutnya switch ini akan kita hubungkan ke masing-masing server ya, sini. Jadi ini ke server ini, kemudian ini lagi ke server yang ini. Oke, selanjutnya akan kita rapikan, kita berikan nama di masing-masing device supaya lebih rapi dan lebih tertata ya. Pertama kita namakan dulu ini misalnya PC lab 1, kemudian ini PC lab 2, ini PC lab 3. Kemudian yang bagian ini misalnya lab guru 1, misalnya ini guru 2, guru 3. Kemudian smartphone ini misalnya siswa 1, siswa 2, siswa 3. Nah, selanjutnya bagian router. Jadi ini adalah router, misalnya router SMK TWK ya, jadi namanya, nama SMK-nya. Kemudian ini juga seperti itu, misalnya modem SMK TWK, Krama. Kemudian ini adalah internet. Oke, kemudian selanjutnya ini adalah router milik Telkom misalnya. Kemudian bagian switch, ini switchnya switch server misalnya. Switch server ya, jadi misalnya ini adalah server DNS SMK TWK. Kemudian ini adalah server web ya, web SMK TWK.
Selanjutnya ini adalah server untuk mail ya, atau email. Email SMK TWK. Oke. Jadi di sini untuk ada keterangan ya. Jadi keterangan 8811, kemudian 8810, 889 ini merupakan IP dari masing-masing server ya. Kita rapikan terlebih dahulu supaya oke. Ya. Ini oke. Ini ya. Selanjutnya di sini ada seperti ini ya. Jadi angka-angka ini merupakan alamat IP dari setiap device. Ya, jadi yang pertama kita konfigurasi itu adalah di bagian sini. Ya. Jadi untuk klien yang ada di sekolah ini nanti menggunakan IP secara otomatis ya, yang diberikan melalui DHCP server yang ada di dalam router. Nah, caranya kita akan konfigurasi terlebih dahulu, kita masukkan IP yang ada di sini. Caranya kita klik di bagian router ya. Sebelum klik routernya pastikan dulu dia kabel ini terhubung ke port atau Ethernet berapa. Caranya kita sorot seperti ini. Nah, di sini terbaca Ethernet yang dipakai untuk kabel yang terhubung ke sini adalah 0/0. Setelah kita mengetahui, maka kita klik di bagian routernya, kemudian kita pilih config. Ya, setelah pilih config, kita pilih di bagian interface-nya itu Gigabyte Ethernet 0/0. Kenapa 0/0? Karena kabel ini terhubung pada Ethernet 0/0. Kemudian kita masukkan IP address ke dalam sini. Namun sebelum itu kita checklist dulu atau centang dulu di bagian ini. Selanjutnya kita masukkan IP address-nya 200.50.3.1. Nah, kemudian kita klik subnet mask-nya, akan secara otomatis terisi dengan otomatis. Selanjutnya kita masuk ke bagian CLI ya. Kita akan konfigurasi terlebih dahulu di bagian CLI-nya. Caranya kita ketikkan perintah IP DHCP full user 1, kemudian enter, kemudian kita ketik lagi net 200 ya, 200.50.3.0 spasi 255.255.255.0. Ya, jadi ini merupakan net ID-nya ya, atau networknya. Kemudian ini merupakan subnet mask. Kita enter. Selanjutnya kita ketik lagi default ya, kita ketik default 200.50.3.1. kemudian enter. Kita ketik lagi DNS strip server. Jadi untuk DNS servernya ini kita ambil dari IP DNS yang ada di sini. Oke, 8.8.8.9.
enter, kemudian kita ketikkan perintah exit. Kemudian selanjutnya kita ketikkan lagi IP DHCP spasi EXC spasi 200.50.3.1 spasi 200.50.3.5 enter, kemudian perintah terakhir END ya. Jadi bisa kita jelaskan, jadi untuk konfigurasi ini adalah konfigurasi untuk melakukan pemberian IP secara otomatis ke bagian klien yang terhubung di sini. Jadi untuk yang ini tadi adalah IP-nya, kemudian 200 ini, kemudian 200.50.3.5 ini adalah IP yang akan diberi nanti mulai dari setelah 200.50.3.5. Jadi mulai dari 6 dan seterusnya. Oke, kita close. Kemudian kita klik di bagian kliennya, lalu kita di config ya, kemudian kita klik Ethernet ya. Di bagian Ethernet kita pilih DHCP. Secara otomatis nanti di sini akan muncul sesuai dengan yang kita konfigurasi tadi. Begitu seterusnya. Oke. Kemudian di bagian access point ini akan kita ganti SSID-nya terlebih dahulu. Caranya kita klik config, kemudian port 1 SSID kita ganti menjadi SMK TWK. Kemudian autentifikasinya atau passwordnya kita disablekan saja ya, dengan otomatis ini tidak akan terhubung. Nah, untuk menghubungkan kita klik terlebih dahulu device-nya, kemudian config, kemudian klik wireless ya. Di bagian SSID kita ketikkan SSID yang kita buat tadi, SMK TWK. Begitu seterusnya. Oke, maka akan terhubung kembali seperti itu. Dan untuk IP-nya akan terisi secara otomatis. Oke. Oke, telah terhubung semua. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi di bagian sini ya, router Telkom ya. Kita masukkan IP-nya seperti ini yang terhubung ke bagian server ya. Kita klik dulu di sini untuk mengetahui di Ethernet berapa. Jadi di sini ada 0/1. Oke, kita klik. Kemudian kita masuk di bagian config, kemudian Ethernet 0/1 ya. Kemudian kita checklist, kemudian kita masukkan IP-nya 8.0.0.8. Kemudian subnet masknya akan otomatis terisi, yang merupakan ini adalah kelas A ya. Kita close dulu. Kemudian kita akan konfigurasi di bagian sini ya. Kita klik di bagian DNS-nya, kemudian config, di bagian global settingnya
ini kita isikan di sini. Default gateway-nya itu adalah merupakan IP dari router yang ini. Ya, jadi 8.0.0.8. Kemudian DNS-nya adalah IP dari DNS ini. 8.8.8.9. Kemudian kita pindah ke bagian Ethernet. Ya, kita masukkan IP dari server DNS ini. 8.8.8.9. Kemudian kita klik subnet mask. Selanjutnya kita pilih di bagian service. Ya, service, kemudian kita pilih HTTP. Sorry, bukan HTTP tapi DNS ya, karena ini adalah server DNS ya. Kita pilih DNS, kemudian kita masukkan addressnya atau DNS addressnya 8.8.8.9. Kemudian ini kita on kan ya. Kemudian name-nya kita isikan www.smk-twk.sch.id. Jadi ini adalah nama dari DNS SMK. Ini di on, kemudian name-nya, kemudian address-nya. Lalu kita add. Selanjutnya kita buat lagi untuk web SMK-nya. Kita masukkan smk-twk.sch.id. Kemudian address-nya adalah 8.8.8.10. Kita add lagi. Kemudian selanjutnya ya, kita close terlebih dahulu di sini. Kita close, kita pindah ke bagian web SMK ini. Kita config, kemudian di bagian globalnya kita isikan default gateway-nya masih sama dengan yang tadi. 8.0.0.8 DNS server 8.8.8.9. Kemudian Ethernet-nya kita isikan IP-nya 8.8.8.10. Subnet mask-nya akan secara otomatis terisi. Selanjutnya kita masuk di bagian service. Kemudian di bagian service ini kita masuk di HTTP. Kemudian di bagian index ini kita akan edit ya, agar tampilan websitenya nanti akan terganti. Misalnya di sini web SMK komputer Triwikrama. Kemudian selamat datang di website kami. Ya, untuk selanjutnya kita kosongkan saja secara default. Kemudian kita save. Kemudian yes. Selanjutnya kita close. Ya, kita pindah lagi di bagian email. Sama seperti tadi. Gateway-nya juga masih sama, 8.0.0.8. Kemudian DNS servernya 8.8.8.9. Kemudian fast Ethernet-nya kita isikan IP-nya 8.8.8.11. Oke, selanjutnya di bagian service
di bagian service kita masuk di email. Nah, di bagian email ini kita masukkan smk-twk.sch.id, kemudian kita set. Ya, kemudian kita buatkan user, ya, user yang kita daftarkan, misalnya guru 1, kemudian passwordnya supaya gampang mengingat 12345, ya, kemudian klik tanda tambah di sini. Kemudian kalau kita masih menginginkan user selanjutnya, kita masukkan juga di sini misalnya siswa 1. Nah, passwordnya kita samakan saja supaya kita mudah untuk mengingat. Nah, begitu seterusnya jika teman-teman ingin menambahkan user untuk email. Oke, selanjutnya kita close ini. Nah, untuk rancangan kita masih ada beberapa yang belum terkoneksi dengan benar. Ya, ini akan kita koneksikan terlebih dahulu. Yang pertama, kita masuk di bagian router yang ini. Kita akan koneksikan antara router ini ke modem. Ya, kita masukkan IP ini ke Ethernet. Kita sorot ada di sini 0/1. Ya, itu artinya kita masuk di bagian config, kemudian Ethernet 0/1. Kita checklist ini, kemudian IP addressnya kita masukkan 192.168.1.1. Kemudian subnetnya kita akan secara otomatis terisi seperti itu. Dan selanjutnya begitupun dengan yang ada di bagian sini. Nah, di sini kita harus mengisikan di bagian Ethernet 0/0, ya. Masuk 0/0, kemudian kita checklist, ya, kemudian kita isikan di sini. Isinya adalah ini IP-nya, ya. Oke, IP-nya 192.168.1.2. Selanjutnya kita close juga setelah ini terisi subnet masknya. Sekarang kita akan uji apakah ini sudah terhubung antara klien dengan klien yang ada di sini dengan cara kita klik gambar surat sini, kemudian kita klik di sini, kemudian kita klik di sini. Ketika nanti di bagian sini ada muncul sukses, maka ini sudah terhubung dengan benar. Sekarang kita tes juga antara PC klien ini ke router SMK. Nah, di sini sudah terbaca sukses. Kemudian selanjutnya kita akan coba juga antara server ini dengan server yang ini. Sukses juga. Sekarang terakhir kita akan uji antara router SMK dengan router Telkom. Nah, di sini masih valid, ya. Kenapa valid? Karena kita belum melakukan proses routing. Sekarang kita akan coba merouting, ya, dengan cara pertama kita klik dulu ini cloud internetnya, kemudian masuk ke bagian config, ya, kemudian masuk di Ethernet 6. Ya, kita checklist ini kabel, ya, kemudian kita klik lagi di bagian koneksinya, koneksi kabel, kemudian karena yang kita pilih tadi Ethernet 6, maka ini kita pastikan di sini adalah Ethernet 6, kemudian kita add, maka nanti akan masuk ke sini, ya, kita close. Sekarang kita akan lakukan proses routing yang ada di router SMK dulu. Kita klik, kita pilih di bagian routingnya, di bagian RIP, ya, di bagian RIP kita masukkan IP ini 200.50.3.1
kemudian kita add, maka nanti otomatis menjadi network address-nya yang masuk. Begitu lagi kita isikan yang 192.168.1.1. Kita add, maka otomatis network address-nya akan masuk ke sini. Kita lakukan hal yang sama di bagian router Telkom. Kita masuk RIP, kemudian kita masukkan 8.0.0.8, kemudian kita klik add. Selanjutnya lagi kita masukkan 192.168.1.2. Kita add. Oke, kita telah melakukan proses routing. Nah, kita akan coba untuk memastikan koneksi antara router SMK dan router Telkom. Nah, dia sudah sukses ya, artinya antara router SMK dengan router Telkom ini sudah terhubung. Dua jaringan yang berbeda ini sudah saling terkoneksi. Sekarang kita akan mengkoneksikan antara klien ini, apakah bisa mengakses DNS server. Di sini valid ya. Kita coba lagi satu kali. Di sini sudah sukses. Artinya klien di sini sudah bisa mengakses server yang telah kita buat. Nah, sekarang kita akan coba di bagian salah satu dari kliennya, misalnya di sini. Saya akan coba untuk mengakses DNS dari SMK ini ya, dengan cara ya, kita klik web browser ya, kemudian kita masukkan DNS-nya. Tadi kita masukkan www.smk-twk.sch.id, kemudian kita klik go. Ya, ini sudah muncul. Ya. Sekarang kita akan coba melihat apakah web SMK-nya ini sudah terganti atau belum ya. Kita klik di sini, kemudian kita klik DNS. Oke. Oke, coba kita coba lagi di bagian sini, desktop, SMK strip twk sch.id. Tago. Nah, di sini sudah terbaca ya. Itu artinya konfigurasi kita telah berhasil. Oke, jadi cukup sekian video kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua.
Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan teman-teman tekan tombol like dan jangan lupa untuk subscribe juga channel ini agar tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.